Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Pak Lurah, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah Muslah Al-Ikhlas RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, itu yang paling utama. Allah masih menyehatkan kita dan memberikan kemampuan pada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita. Jadi masjid, musala itu adalah tempat yang tenang untuk dimasuki. Masjid tempat paling khusyuk dan tenang, tempat kita beribadah. Masjid tempat paling tenang untuk kita berkumpul. Itulah keutamaan daripada masjid dan musala. Kenapa setiap langkah-langkah kita itu dihitung? Makanya orang itu banyak, apalagi di hari Jumat itu, kalau engkau berangkat sholat Jumat, pertama carilah jalan. Berangkat ke masjid jalannya si A, baliknya jalannya si B. Kenapa? Untuk mengambil langkah-langkah pahala tadi. Terutama adalah hari Jumat, karena Jumat itu pahalanya itu tempat yang paling cepat dan paling banyak mendapatkan pahala. Yang kedua, Jumat juga paling cepat dan makbul doa. Nanti kita bersyukur setiap langkah-langkah kita itu dihitung oleh Allah. Apalagi kita ini berada di bulan apa nih? Bulan apa kita? Bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah itu adalah bulan ke-11. Bulan ke-11 di tahun Hijriah. Jadilah 11 bulan pada tahun Hijriah. Setelah Zulqaidah masuk Zulhijjah. Setelah Zulhijjah masuk Muharram. Nah, Muharram itu adalah masuk kita tahun baru Islam. Makanya dalam Al-Quran katakan, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan ketetapan Allah di dalam satu tahun itu
ada 12 bulan. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi itu, di dalamnya itu ada bulan haram. Kenapa ada bulan haram? Bulan haram itu pertama ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab. Nah itu empat itu adalah bulan-bulan haram. Nah, bulan Zulqa'dah ini seperti apa? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bagian daripada bulan haji. Makanya saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat lah mulai berangkat menunaikan ibadah haji. Kalau Jakarta sudah berangkat terlebih dahulu. Untuk Provinsi Jambi hari ini sudah mulai berangkat. Baik di kota, kabupaten, Kerinci, Sungai Buloh hari ini sudah nyampe kalau untuk menjalankan ibadah haji. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Haji ini adalah jauh-jauh hari yang kita ketahui. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abi Hurairah itu banyak mengeluarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang itu menemui Abi Hurairah. Ada keluarga datang, suami istri datang ke rumah Abi Hurairah. Lalu tujuan dia datang itu dia nak minta tolong. Wahai Abi Hurairah, kami keluarga ini nak minta berkahnya. Berkah apa? Minta berkah doa. Saat ini anak saya itu dalam keadaan perjalanan mau menuju rumahnya. Dalam perjalanan itu kami minta kepada Abi Hurairah minta tolong doakan agar supaya anak saya itu dalam perjalanan diberikan keselamatan. Selamat dia balik dalam perjalanan nanti sampai dia ke rumah kami dan bisa ketemu kedua orang tua. Jadi bapak ibunya ini minta doa kepada Abi Hurairah supaya Abi Hurairah itu mendoakan supaya anaknya itu di dalam perjalanan itu diberikan keselamatan. Lalu Abi Hurairah ini selalu berdoa ke setiap malam itu dia bangun setelah dalam dia beribadah dan berdoa supaya diberikan keselamatan. Dan suatu ketika suami istri tadi itu dipanggil lagi, wahai Fulan, sesungguhnya apa yang kamu minta tadi itu antara kekuatan doa yang kamu minta, rupanya bukan doa yang paling kuat dan paling makbul dibandingkan dengan sedekah. Lebih kuat itu adalah sedekah agar kamu mendapatkan anak kamu dalam perjalanan daripada nanti keselamatan. Itu rupanya sedekah itulah yang paling kuat dan bisa lebih menyelamatkan anakmu nanti dibanding daripada doa. Jadi apa kata Abi Hurairah? Apa yang harus kami lakukan? Kata si suami istri tadi, ya bersedekahlah. Kamu nanti dari rumah ini kamu balik, kamu bersedekah dan kamu niatkan dengan sedekah ini, aku mohon ya Allah, berikanlah keselamatan untuk anak hamba di dalam perjalanan supaya dia nyampe di rumah. Setelah itu baru minta doa, baru berdoa. Di samping kita berikhtiar untuk bersedekah, setelah itu baru kita berdoa. Ya Allah, supaya dengan sedekah tadi saya berdoa selamatkan anak dalam perjalanan. Setelah ia lakukan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah tadi melalui sedekah tadi, rupanya dia anaknya itu di dalam perjalanannya itu nyampe di rumah. Di dalam nyampe di rumah itu ditanya,
orang tuanya ini kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana perjalananmu tadi itu sehingga kamu selamat sampai di rumah? Apa kata anaknya? Wahai ayahanda, di dalam perjalanan tadi sangat luar biasa kami tempuh itu. Kami melewati laut yang begitu sangat dalam dengan kapal yang kecil. Rasul-rasul kami tidak akan pernah ketemu dengan kedua orang tua kami. Karena kami itu hampir mau mati tenggelam di tengah-tengah laut. Tapi entah apa yang membuat kami itu selamat. Kami melihat dalam laut itu, di samping ombaknya begitu dahsyat dan sangat kuat, kami melihat ada orang yang berjubah putih dan berpakaian putih, berbadan besar. Dan kami tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kami itu, sehingga dia menahkodakan kapal itu sehingga kami sampai di pinggir lautan. Kalau dah itu, kami ini sudah mati semua yang ada di kapal. Baru orang tuanya itu menyadarkan bahwa sesungguhnya melalui sedekahnya tadi itu rupanya bisa menyelamatkan anak yang hampir mau mati dan tenggelam di tengah-tengah laut tadi. Dan sambil dia berdoa kepada Allah, berarti itulah kekuatan daripada orang yang bersedekah, menyelamatkan anaknya dalam perjalanan dan juga berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga bapak-bapak. Bapak-bapak ini seumur-umur dari dia kecil sampai dia dewasa, jadilah bapak-bapak, tak pernah dia bertaubat. Kerjanya itu adalah main, berjudi, minum, maling dan sebagainya. Tak pernah dia bertaubat. Tapi melihat umur itu makin lama makin, masanya itu makin lama makin dekat, mulai dia mendekat-dekatkan juga untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Mulai dia mendekatkan ke masjid berjamaah. Umur ini sudah hampir nak masuk 40, umur ini sudah hampir nak masuk 50, umur ini sudah hampir nak masuk 60, 40 tahun sudah hidup di atas dunia ini. Apa yang dibawa bekal itu? Tak ada sama sekali. Tinggal 30 tahun lagi hidup. Apa yang nak disiapkan? Umur sudah nak masuk 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Apa yang nak dipersiapkan? Kalau tidak melalui taubat, melalui apa lagi yang harus kita perbuat? Akhirnya menyadarkan tentang umur itu, mulai mendekatkan ke masjid, mulai berjamaah, mulai bertaubat. Apa saat berjamaah itu sambil mendengarkan subuh Jumat Barokah, sambil mendengarkan tausiah singkat, dia mendapatkan petikan isi daripada kultum Ustaz yang sampaikan bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki itu yang sebenarnya itu adalah harta yang kita keluarkan. Contoh, saya punya duit 10.000. Duit 10.000 itu yang benar menjadi hak milikku itu adalah saya keluarkan 5.000 dari 10.000 tadi. Yang 5.000 itulah yang merupakan hak milik saya, bekal kekal apa yang saya berikan. Yang 5.000 itu lagi, 5.000 tadi itu bukan menjadi hak milikku. Oh, berarti bapak yang sudah bertaubat tadi itu sudah insaf tadi, baru menyadarkan harta saya 10.000, kalau saya sedekahkan 5.000, berarti yang punya saya itu 5.000 sebagai bekal. Balik dia dari masjid itu, dia cuba praktek, tengoknya duit dari 10.000. Ada pas dalam perjalanan disedekahkan yang 5.000 itu kepada orang yang lagi nyapu jalan. 5.000 punya dia.
Rupanya setelah dia keluarkan 5.000, Allah menjanjikan setiap apa yang kita keluarkan itu akan dilipatkan sampai 700 kali lipat apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan tadi. Setelah dia mengeluarkan 5.000 itu, besoknya tak tahu dan tak sadar, dia dibalikkan lagi dari 5.000 itu dia dapat rezeki dari yang lain itu 50.000. Allah gantikan. Itulah yang dikatakan yang kekal. Karena bapak ini sudah insaf, sudah tua lah insaf, malam-malam dia berjalan. Saya ini nak bersedekah malam-malam. Pergi dia malam-malam untuk bersedekah. Berjalan dia tengah-tengah perumahan ini, pergi dia ke rumah seseorang, diketuknya pintu, berinya sedekah. Keluarlah bapak-bapak itu yang berkumis tebal dari rumah itu. Setelah di sana dikasihnya sedekah. Pak, ini sedekah dari saya. Bapak itu langsung pergi. Setelah dia sedekah pada hari itu, ramai pasar. Kenapa pasar ramai? Pasar itu ramai gatau-gataukan si bapak ini yang insaf tadi. Coba tengok bapak itu maknanya orang tak tahu belajar agama. Tengok, pertama dia baru-baru untuk taubat. Yang kedua, dia rajin boleh bersedekah. Karena dia tak tahu banyak agama, tengok apa yang dia sedekahkan. Rupanya dia bersedekah itu basing baik. Dia bersedekah kepada orang yang maling. Rupanya dia sedekah waktu malam-malam itu adalah rumah orang tukang maling. Rupanya dia sedekah. Tapi dia dengar di pasar itu, lah biarlah orang katakan saya, berarti alhamdulillah saya sudah bersedekah kepada orang yang maling. Besoknya lagi, diulangnya lagi bersedekah. Bapak yang sudah insaf ini pergi, dia masuk di suatu kampung itu, di tengah-tengah, di pinggir-pinggir kampung itu, di pinggir-pinggir sawah itu banyak ada rumah. Dibuka ke pintu, assalamualaikum, keluarlah orang itu dari rumah itu, disedekahkan dia kepada orang itu. Malam-malam tapal niat dan siapa rumah itu dikasihkan dia. Besok lagi keluar lagi, timbul lagi kabar. Coba tengok bapak yang sudah insaf itu. Malam tadi kami tengok dia bersedekah, pasing baik dia bersedekah. Rupanya dia bersedekah ke siapa? Ke pelacur dia bersedekah. Dengar dia, alhamdulillah saya sudah bersedekah kepada seorang pelacur. Bapak tidak tahu. Dia udah kata-kata. Itulah orang yang baru belajar agama dan para baru bertaubat. Dan tentu kepada dia bersedekah. Keesokan harinya juga, di malam hari ini juga berangkat lagi, saya dapat sedekah lagi. Dicari ke bersedekah sampai ke tengah-tengah pasar itu bersedekah, diketuknya lagi pintu, assalamualaikum, dia bersedekah, dikasih dia sedekah kepada orang itu, dia ambilkan sedekahnya. Besoknya di pasar ditanya lagi, coba tengok bapak yang insaf itu, dia bersedekah, tak tahu siapa yang disedekah. Rupanya yang disedekah itu adalah orang kaya. Orang kaya yang disedekahkan. Alhamdulillah saya dapat juga bersedekah kepada orang yang kaya. Tapi apa dibalik itu semuanya? Setelah orang yang bertobat dan insaf tadi bersedekah kepada kata orang itu kepada orang yang tidak tepat. Pertama dia bersedekah kepada orang maling, yang kedua dia bersedekah kepada seorang pelacur, yang ketiga dia bersedekah kepada orang kaya. Rupanya membukakan pintu-pintu orang tersebut untuk bersedekah. Orang yang maling setelah menerima sedekahnya tadi, dia tidak lagi mau menjadi orang yang maling dan ikut bertaubat dan mengikuti orang yang insaf ini untuk bersedekah dan bertaubat. Seorang pelacur setelah menerimakan sedekah dan dari orang yang bertaubat dari insaf, dia tidak mau berbuat lagi perzinahan karena dia bertaubat dan mendapatkan sedekah daripada orang yang insaf tadi. Orang yang kaya, dia kaya punya harta tapi pelit dan kikir. Setelah dia mendapatkan sedekah daripada orang yang insaf dan taubat tadi, dia sadar bahwa kekayaan itu bukan menjadi miliknya dan merupakan suatu titipan sementara. Dia pun orang kaya itu sudah kebiasaan untuk bersedekah. Berarti orang yang bertaubat, orang yang insaf tadi membuka pintu dan jalan keluar untuk mengajak kepada perbaikan, untuk kebaikan kepada dia. Jadi apa yang kita suuzonkan
Orang yang bersuuzon kepada si insan tadi itu membawa keberkahan kepada orang-orang yang tidak baik tadi, membuka jalan pintu keluar untuk bertaubat, untuk bersedekah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak ajakan yang dibawakan oleh orang yang insaf dan bertaubat tadi. Semoga dengan hal ini akan mendapatkan dan membawakan makna kepada kita semuanya. Yang pertama, selagi usia dan umur kita masih ada, maka perbanyaklah kita bertaubat. Insya Allah, Allah akan mengampuni setiap hamba-hamba yang bertaubat. Yang kedua, sedekah akan membuat kita pertama menyelamatkan kita di dalam perjalanan. Makanya kalau kita berjalan dalam perjalanan pakai mobil pribadi di jalan itu banyak orang minta bantuan sumbangan itu, sedikit juga sedekah itu menyelamatkan kita dalam perjalanan, menyelamatkan kita dari segala bala. Hampir salam, mampir masjid sedekah, mampir sholat sedekah, itu adalah menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kenapa Bapak itu cepatnya nyampe? Diprediksikan 9 jam harus nyampe di Kerinci itu Bapak Suri itu. Rupanya 7 jam dah nyampe dia. Rupanya celana setiap berjalan dititipkan sedekah. Allah kencangkan perjalanannya, tapi selamat dengan cepat ke tempat. Wah, begitulah rupanya di balik itu semuanya ada hikmah. Pak Uwo juga Sungai Bahar bukan dekat, rupanya sejam. Orang 3 jam 2 jam, iya walaupun itu 2 jam, tapi kalau Pak Uwo berjalan bisa sejam. Rupanya di dalam perjalanan itu Allah kencangkan perjalanannya, tapi Allah selamatkan di dalam perjalanan itu. Kenapa? Karena waktu dia mampir sholat subuh, dia tengok kotak itu kosong kotaknya, diisi. Wah, itu tujuan adalah menyelamatkan. Tapi dia berdoa, ya Allah, aku sedekahkan ini pertama supaya usahaku dilancarkan oleh Allah. Yang kedua, diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, dilancarkan dalam perjalanan. Yang keempat, jauhkan dari segala bala. Nyumbang 1000. Alangkah banyaknya, permintaannya banyaknya, pasti 1000. Wah, 1000 selamatan kita ini. Pertama, diberikan keselamatan. Yang kedua, dilancarkan rezeki. Yang ketiga, di usaha-usaha itu dilancarkan. Yang keempat, diselamatkan. Yang kelima, dijauhkan dari segala bala. Nyumbang 1000. Nah, 1000 selamat ini. Tapi insya Allah yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.